innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida min dunihi waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin anak-anakku sekalian, santri Firdaus yang dirahmati oleh Allah, para bapak dan ibu wali santri, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus, serta kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan kajian jelang maghrib di hari ke-9 dari Ramadan 1441 Hijriah ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan tema dan kajian kita pada kesempatan sore ini adalah dengan adabud du'a, yakni etika bagaimana kita berdoa. Tentu kami pilihkan tema ini ada beberapa alasan sebagaimana kemarin kami sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa sesungguhnya kami ingin dalam kesempatan Ramadan ini hal-hal yang menjadi khas yang senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah bisa kita maksimalkan dan bisa yaitu kita optimalkan dari waktu-waktu yang Allah sediakan kepada kita semuanya pada kesempatan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya bahwa amal yang kita lakukan ini bisa jadi kita tidak bisa maksimal ketika kita ini belum mengetahui tentang ilmunya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semuanya memahami bahwa kekhasan Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ramadan adalah semua waktunya total. Waktu yang ada pada bulan Ramadan ini adalah waktu mustajab. Allahu Akbar. Subhanallah. Kekhasan ini hanya Allah berikan untuk Ramadan saja. Bahkan kami tegaskan pada kesempatan kajian pra-Ramadan yang lalu, Rasulullah menegaskan terkait dengan Ramadan ini adalah dengan menyebutkan Ramadan syahrun. Ramadan syahrun. Terulang dan terulang dalam khutbahnya yang memberikan sebuah penegasan bahwa namanya bulan atau syahr adalah akumulasi dari waktu ke waktu. Menit per menit, jam per jam, hari per hari, dan akhirnya menjadi sebuah sebutan yang kita kenal dengan bulan atau syahr. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita perlu untuk memahami terlebih dahulu tentang fadilah, keutamaan doa. Keutamaan doa. Landasan-landasan yang dengannya juga kenapa kita ini harus banyak berdoa. Karena sesungguhnya dengan landasan-landasan ini, maka kita semakin itu bisa memahami bahwa sesungguhnya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu wujud di antara pengakuan kita
dan i'tiraf kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang hambanya dan Allah adalah Rabb kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan beberapa ayat yang Allah sampaikan memerintahkan kepada kita untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ayat pertama yang kami bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang terjemahannya kurang lebih, dan jika sa'alaka ibadi, kamu ditanya oleh hamba-hambaku, wahai Muhammad, tentang diriku, sampaikan bahwa sesungguhnya fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ya, dekat. Ujibu da'watad da'i, dan aku menjawab semua pertanyaan yang dimintakan oleh para penanya. Karenanya falyastajibu li, hendaklah kalian semuanya memohon kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, memohon, meminta apa saja yang memang menjadi hajat kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Dalam ayat ini Allah berfirman menyampaikan yaitu tentang etika dan sekaligus juga yaitu perintah kita untuk berdoa. Serulah Rabb kalian, berdoalah kepada Rabb kalian dengan cara yang pelan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Artinya dengan menyeru, dengan doa yang keras, maka ini lebih disarankan, lebih dianjurkan agar ketika kita memohon kepada Allah itu dengan doa yang pelan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Ayat yang ketiga ini disampaikan secara yaitu berurut tentang gambaran yaitu bahwa berdoa ini bukan sekedar diperintahkan. Akan tetapi kandungan ayat yang ketiga ini lebih menegaskan bahwa sesungguhnya siapa yang gak mau berdoa justru dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mutakabbir, yang sombong, yang takabur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberikan ancaman orang-orang yang enggak mau berdoa kepada Allah, ya, karena takaburnya tadi, maka mereka diancam dengan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa diajarkan juga oleh Allah tentang etika, yakni sesuai dengan apa yang menjadi hajat kita, maka serulah Allah dengan sifatnya yang pas atau yang khas sesuai dengan masalah yang kita sampaikan. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha
awid'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Makna terjemahan dari ayat ini adalah qul Allah, katakan serulah yaitu Allah, serulah Allah, atau serulah Ar-Rahman. Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kamu kepada Ar-Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dua sifatnya. Allah, dua asma'nya, yakni Allah dan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, manapun, dengan nama yang manapun yang kamu seru, sesungguhnya Allah itu memiliki sifat-sifat yang maha baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang lain atau pada kesempatan di mana Rasulullah mengajarkan agar kita ini menyeru Allah dengan sifat-sifatnya. Kadang digunakannya itu ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Alim. Maka sesungguhnya apa yang ingin kita proposalkan kepada Allah itu pada urusan yang apa, maka coba carikan nama-nama Allah yang lebih pas, yang lebih sesuai dengan nama-nama tersebut. Umpama ketika kita memohon ampun, maka sebutlah ya Rahman, ya Ghaffar, atau ya Ghafur. Ya, kesemuanya itu memang Allah. Akan tetapi kita akan lebih bisa menjiwai dan menghantarkan suasana doa kita dengan kita menyebut nama-nama Allah, falahul asmaul husna. Hadirin dan hadirat, kesempatan sore yang berbahagia ini, kami tidak lupa berharap, berdoa kepada Allah, semoga seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus, kaum muslimin pada umumnya, dan bangsa Indonesia, berharap kami agar Allah segera mengangkat pandemi virus corona yang ada, dan Allah segera mengembalikan kondisi normal suasana kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan aktivitas sebagaimana pada hari-hari kita sebelumnya. Hadirin dan hadirat, mari kita coba perhatikan beberapa hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna du'a huwal ibadah. Thumma qara'a ud'uni astajib lakum. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah menegaskan tentang apa yang dia sampaikan tadi dan menukil ayat sebagaimana firman yang sudah kita bacakan, ud'uni astajib lakum. Karena ini diperintahkan, maka persepsi yang kita miliki adalah setiap apa yang Allah perintahkan berarti itu adalah ibadah. Yakni dalam rangka kita mentaati Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa yang didefinisikan oleh Rasulullah tentang ibadah ini, maka sesungguhnya kita pun juga kemudian tidak lagi memiliki persepsi-persepsi yang berbeda. Umpama, ada sebagian orang yang ketika dia diminta untuk beribadah, atau kenapa kamu tidak berdoa, maka dia mengatakan, apakah saya pantas untuk berdoa? Apakah diri saya ini pantas untuk memanjatkan doa dengan lisan saya sendiri? Nah, menurut kami, persepsi ini hendaknya kita rubah. Karena sesungguhnya, sebagaimana sholat, sebagaimana saum,
sebagaimana zikir, itu semuanya kita persepsi sebagai bentuk ibadah, dan itu lazim kita lakukan, maka sesungguhnya setiap kita pun punya kesempatan untuk berdoa sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita tadi menyebutkan ada ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mempersepsi kita bahwa siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah itu terindikasi takabur. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah ciptakan kita manusia ini khuliqa dha'ifa. Allah ciptakan kita ini lemah. Allah ciptakan kita ini fakir, serba kekurangan. Dan Allah itu menciptakan kita ini dengan sifat diantaranya adalah jahal. Yakni tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu. Lalu dengan apa kita ini akan bisa mencukupi semua kehidupan kita ini kalau kita ini tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis sahih, qala alaihi salatu wassalam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sanad dan dalam syarat kesahihannya, laisa syai'un akramu 'alallahi azza wa jalla minad du'a. Kata Rasulullah dalam terjemahannya adalah bahwa sesuatu yang paling mulia atau tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali ad-du'a. Artinya yaitu bahwa doa adalah sesuatu yang memiliki tempat tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nilai tersendiri. Allah mengkategorikan sebagai satu bentuk tersendiri dari bagian-bagian ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sholat, sebagaimana haji, sebagaimana sedekah atau zakat, maka sesungguhnya ada yang khas yang Allah yaitu akan terima, yakni ad-du'a. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah juga menyampaikan tentang doa yang kita panjatkan ini sesungguhnya memiliki 3 kriteria. Dan jika kita memahami tentang 3 kriteria ini, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian merasa, apakah doa saya dijawab? Apakah doa saya didengarkan? Dan atau yaitu persepsi-persepsi lain yang kemudian menjadikan seseorang itu mungkin justru putus asa dari doanya. Selama memang kita ketika berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bahwa kita memintanya itu adalah dengan sungguh-sungguh. Kita perhatikan dengan seksama hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yukhti'u minad du'a ihda thalat. Kata Rasulullah, doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah itu pasti akan jatuh kepada salah satu dari 3 hal ini. Apa 3 hal tersebut? Imma dzambun yaghfiru lahu. Yang pertama adalah bahwa dengan doa yang dia panjatkan, Allah akan ampuni dosanya. Yang kedua, wa imma khairun yu'ajjilu lahu. Atau Allah kehendaki bahwa apa yang dia doa, yang dia sampaikan tadi, diganti, diberi
dengan sebuah yaitu kebaikan yang Allah dahulukan, yang Allah segerakan. Dan yang terakhir, baginda Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, wa imma khairun yudakhiru lahu. Atau kebajikan yang Allah jadikan baginya simpanan yang kelak nanti akan diberikan di yaumil akhir. Allahu Akbar. Tentu kenapa 3 bagian? Atau jangan kita yaitu memiliki persepsi yang keliru. Karena sesungguhnya kita ini sedang berdoa kepada Zat yang maha hakim, yang maha bijaksana, yang maha alim, ajilu amrina wa ajilu amrin. Urusan kita yang sekarang ataupun urusan kita yang besok, Allah maha tahu. Dan ketika Allah memberikan putusan tersebut, ketika kita berdoa kemudian Allah memberikan salah satu pada 3 pilihan tadi, maka sungguh itu semuanya adalah Allah dasarkan atas kemahabijaksanaan Allah. Kadang ada orang yang berdoa kepada Allah, tentu dia berdoa yang terbaik menurut dirinya. Ya. Dan tentu atas dasar husnudzon bahwa Allah pasti akan mengabulkannya. Harus. Ya. Kemudian kita harus yakin bahwa apa yang kita doakan itu, bahwa Allah pasti mampu mengistijabahi. Mampu mengabulkan. Karena Allah adalah Zat yang maha ghani. Karena Allah adalah Zat yang maha karim. Dalam banyak cerita dalam kehidupan manusia ini, ternyata kita sering mendapati ada orang yang mengatakan, saya sudah berdoa, saya butuh. Tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan? Saya ini tergesa-gesa. Saya mohon ada tumpangan, ada bis yang mengangkut saya. Tetapi kenapa bis yang lewat tidak mau mengangkut saya? Apakah Allah tidak mendengar dan kenapa Allah tidak membaca hajat saya? Ternyata saya diangkut oleh bis yang terlambat dari perkiraan saya. Subhanallah, tidak berapa waktu yang dia butuhkan, ternyata dia mendapati, subhanallah, ternyata Allah menempatkan saya pada bis yang datang sesudahnya, karena disebabkan bis yang terdahulu ternyata bannya kempes. Dan ini banyak kita dapat di dalam kehidupan kita. Banyak kita dapat. Allah Maha Hakim. Dan dzon praduga ini, husnudzon yang seperti ini harus senantiasa kuat dalam hati kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar radhiyallahu an menyampaikan dalam yaitu sebuah riwayat bahwa waqala Abu Dzar radhiyallahu an yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi ta'am minal milh. Ya, bahwa sesungguhnya doa-doa yang kita panjatkan, kata Abu Dzar, cukup untuk tercapainya dari apa yang kita harapkan tadi adalah dengan kita ikuti dengan kebaikan. Ma'al bir. Jadi setelah yaitu kita berdoa, berhusnudzon. Setelah kita berdoa, kita lakukan yaitu yang terbaik yang bisa yaitu kita lakukan. Allah yang akan memberikan putusan, Allah yang akan memilihkan yang terbaik buat kita setelah itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengantar dari etika atau adab doa yang menjadi tema khusus pembahasan kita pada kesempatan sore ini. Dan alhamdulillah beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran telah
kami sampaikan, mudah-mudahan ini juga bisa menambah kuatnya persepsi yang kita miliki berkenaan dengan apa sih sebetulnya doa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami masuk atau kami lanjutkan dengan pembahasan adab doa. Etika bagaimana agar doa-doa kita itu betul-betul nantinya sesuai atau nantinya adalah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah juga telah memilihkan kepada kita hal-hal yang dengannya siapa yang tahu tentang pilihan-pilihan Allah tersebut, maka akan mempermudah apa yang kita yaitu maksudkan. Ya. Apa yang dimaksud? Pertama, di antara etika doa, yakni ayyata rassoda lidu'aihil awqat asyarifah. Atau ikhtiar awqat asyarifah. Hendaknya seorang hamba ketika dia ingin berdoa, itu sudah mempersiapkan diri, memilih waktu-waktu yang mulia, yang Allah perkenalkan kepada kita. Nah, karenanya kita pun juga harus berusaha untuk memahami apa yang dimaksud dengan waktu yang mulia ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu di antaranya Yaumu Arafah. Ya. Hari Arafah. Ketika pada musim haji ada satu hari, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah, itulah yang disebut yaitu dengan Yaumu Arafah. Ya. Yaumu Arafah. Ya, waktunya memang hanya satu hari. Bahkan kalau kita ingin melihat waktu Yaumu Arafah ini secara khas adalah ba'da zuhur sampai terbenamnya matahari. Ya. Ketika para hujjaj saat itu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Ya. Para hujjaj sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Atau di antara waktu yang Rasulullah SAW pilihkan adalah Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jum'ah. Dalam satu pekan itu ada satu hari yang Allah muliakan, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Ada sepertiga malam. Itu juga adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala pilihkan, karena di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia. Ada waktu-waktu yang mulia yang kita perlu untuk kenali bersama, dan dengan waktu-waktu yang seperti itu hendaknya kita juga menyengaja diri kita untuk memilih kesempatan-kesempatan tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan beberapa hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhir. Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Fayaqulu azza wa jal, man yad'uni fa'astajibulah. Siapa dari hamba ini yang berdoa kepadaku di waktu itu,
maka aku kabulkan. Man yas'alni u'tiyahu. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan beri. Yang pertama berdoa, Allah kabulkan. Meminta, Allah beri. Ini berarti ada hal yang spesifik. Artinya mungkin doa itu umum, tetapi ada sesuatu yang spesifik, sampaikan sesuatu dengan apa yang sebagaimana yang kita kehendaki. Dan man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampun. Subhanallah, inilah waktu yang khas tadi, memiliki kekhasan juga di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita pun juga bisa memanfaatkan waktu-waktu yang spesial seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, mensifati tentang waktu memohon ampun yang spesial itu adalah saat waktu itu waktu sahur, yakni antara subuh sepertiga malam sampai hadirnya jelang qobla subuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini beberapa waktu yang bisa kita manfaatkan, atau waktu-waktu yang memang dipilihkan oleh Allah, dan saya yakin kita bisa memperkokoh mafhum kita pada adab yang pertama ini dengan doa-doa, hadis-hadis sahih yang sangat banyak. Apakah khas berkenaan dengan haji atau hari Jumat atau sepertiga malam yang akhir. Bahkan dalam riwayat ketika Nabiullah Yakub bersama putra-putranya, bersama anak-anaknya, ketika anak-anaknya sudah mengetahui tentang kondisi di mana mereka adalah orang-orang yang keliru dan bahwa dialah sesungguhnya dahulu yang telah melakukan upaya pembunuhan terhadap Yusuf alaihissalam, maka Allah abadikan dalam Al-Quran tentang cerita ini dalam surah Yusuf ayat yang ke-98, di mana anak-anak Yakub menyampaikan kepada ayahnya, wahai ayah, mohonkanlah ampunan kami semuanya kepada Rabb-Mu. Maka kata-kata Nabiullah Yakub yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah saufa astaghfiru lakum. Ya. Kata-kata saufa astaghfiru lakum, yakni ada sebuah kata sambung, yakni saufa, pasti nanti akan aku mohonkan kalian ampun kepada bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yaitu salah satu tafsir yang menjelaskan kenapa kata-kata saufa itu. Ternyata Nabiullah Yakub begitu anak-anaknya meminta ampun, memohon kepada Allah melalui Nabiullah Yakub, ternyata Nabiullah Yakub mengajak anak-anaknya untuk berdoa. Nabiullah Yakub yang memimpinnya dan memilih waktu yang khas. Waktu itu adalah waktu sepertiga malam yang akhir. Dan anak-anaknya dimohon oleh Nabiullah Yakub untuk mengamini doa-doa. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bagian kenapa kita perlu untuk memilih waktu-waktu yang mustajab atau waktu-waktu yang mulia, dan ini bagian dari etika kita berdoa. Ya. Apakah kita tidak boleh berdoa di lain waktu itu? Boleh. Ya. Akan tetapi, sebagaimana Allah telah memilih makhluk-makhluknya
dengan berbagai kekhasannya, sebagaimana Allah memilih manusia, di antaranya dipilih menjadi Rasul. Allah memilih para malaikat-malaikat yang mulia, Jibril sebagai penyampai wahyu, maka Allah juga memilih waktu di antara sekian waktu yang Allah ciptakan, dan Allah memilih tempat dari sekian yaitu tempat yang Allah ciptakan, di antaranya adalah Masjidil Haram, Haram Makki, Haram Madani, dan masjid-masjid yang Rasulullah sampaikan sebagai Riyadh min Riyadil Jannah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan cukupkan kajian kita pada kesempatan sore ini dengan etika adab yang kedua. Etika adab yang kedua. Apa etika yang kedua? Ayyaltanimal ahwala syarifah. Kalau pada yang pertama tadi kita disunahkan untuk memilih waktu-waktu yang telah Allah tetapkan, maka pada yang kedua ini adalah hendaknya kita bisa memilih saat-saat yang mulia, kondisi-kondisi yang mulia. Kalau yang pertama tadi sudah jelas kapan itu akan terjadi, tapi pada yang kedua ini ada kondisi tertentu yang bisa saja terjadi tanpa adanya prediksi sebelumnya. Ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna abwabas sama tuftahu inda zahfis sufuf fi sabilillah wa inda nuzulil ghaith wa inda iqamatis sholawat al maktubah fagtanimud du'a fiha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, tentu beliau menyampaikan ini adalah atas dasar dalil-dalil yang didapatinya dari hadis-hadis Rasulullah. Tetapi ketiga kesimpulan ini tidak ada riwayat yang kemudian yang menjadikan apa yang diungkap oleh Abu Hurairah ini memiliki sanad langsung kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan Abu Hurairah ini juga memiliki sandaran dalil yang sangat banyak jika kita mau mengikuti dalil-dalil yang bisa kita cari nantinya. Kata baginda atau kata Abu Hurairah tadi, sesungguhnya pintu-pintu langit itu akan Allah buka dalam 3 hal atau dalam 3 kondisi. Yang pertama, inda zahf sufufil qital fisabilillah. Saat peperangan berkecamuk di medan jihad, itu adalah kondisi yang pertama. Yang kedua, inda nuzulil ghaith, saat hujan turun. Dan yang ketiga, yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, yakni inda iqamati sholawatil maktubah. Ya, saat dikumandangkannya azan untuk sholat-sholat yang fardu. Dan ini diantaranya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis sahih, bahwa ma bainal adzanaini mustajab. Bahwa antara 2 adzan, yakni adzan dan iqamah yang dimaksud, maka waktu itu adalah waktu yang mustajab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kondisi ini tadi, ya, di antara kondisi adalah saat manusia sedang puasa. As-shaimu la turaddu da'watuhu. Hadis sahih di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika orang itu berpuasa, maka doanya
tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahamilah anak-anakku sekalian, separuh waktu dari setiap 24 jam pada bulan Ramadan ini, kondisi kita berdoa, kondisi kita berpuasa, dan kondisi ini juga salah satu illah, alasan kenapa doa kita itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kondisi lain di mana doa kita ini juga tidak ditolak oleh Allah, adalah saat kita sujud. Ya. Yakni saat kita sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wajal wa huwa sajidun. Fa'akthiru fihi du'a. Ya. Ada hadis lain juga yang arti yaitu dari hadis ini adalah waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu adalah saat dia sujud. Karenanya perbanyaklah doa. Ada hadis lain di mana hadis ini juga sahih, bahwasanya dalam kondisi sholat kita itu tidak diperkenankan untuk membaca ayat Al-Quran, yakni pada saat ruku dan pada saat sujud. Kata Rasulullah, saat kalian ruku, fa'adzimullah, agungkanlah Allah. Dan pada saat kalian sujud, fa'aktirud du'a. Ketika kalian sedang sujud, maka perbanyaklah, yaitu untuk berdoa. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kajian-kajian kita yang kita laksanakan jelang buka di setiap sore di bulan Ramadan ini bisa senantiasa kita laksanakan sampai nanti akhir dari bulan Ramadan. Semoga limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua. Terakhir, kami ingin tentu yaitu menutup kesempatan kali ini yaitu dengan doa. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad wa sallim radhiyallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya man farada siyama ala ibadihil mu'minin. Allahumma ya Rabb, innaka antar rahmanur rahim. Allahumma ya Rabb, innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Rabb, istajib du'aana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna ruku'ana wa sujudana wa taqabbal minna tasaddaqatina wa taqabbal minna zakawatina wa taqabbal minna kullal khair alladhi amilnahu fi hadha syahril mubarak. Allahumma taqabbal minna salawatina wa qiyamina ya Rabbana wa qiyamana ya Rabbana innaka antar rahmanur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma nakhussu du'a'ana ya Rabbana liwalidayna. Allahumma arhamhuma ya Rabbana. Allahumma arhamhuma ya Rabbana kama rabbayana shighara. Allahumma ya Rabbana idfa' annal bala wal waba wal fuhsya ya Rabbana minna wa min hadhil ummati ya Rabbana innaka antal alimul hakim.